kita pada kesempatan kali ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mulai minggu ini sampai seterusnya, sampai perkuliahan selesai, kita akan membahas yang namanya ADT, Abstract Data Type, ya. Tipe-tipe data atau struktur data yang belum disediakan oleh bahasa pemrograman kita, yaitu si Python. Jadi kalau seperti hanya tadi ya saya contohkan membuat kue, belum ada loyangnya. Kita harus buat loyangnya dulu, terus baru bikin kuenya. Ya, kalau list sudah ada loyang list ya, kita pun bisa membuat konstruktor menggunakan kata-kata list itu bisa. Atau cukup pakai kurung siku misalkan. Dictionary juga kita bisa buat dengan konstruktor DICT gitu ya. Kemudian kita buat kurung kurawal, ada key, ada value. Kita bisa buat itu. Nah, tetapi tidak dengan linked list, ya. Dasarnya dari list ya, dari linked list. Kalau kita lihat dari istilahnya ya, linked list ini ada list yang dikait-kaitkan, saling terkait ya, linked kan terkait. Apakah hanya Python saja yang mengenal? Tidak, bahasa pemrograman lain pun mengenal konsep linked list. Cuma nanti implementasinya, teknik pemrogramannya bergantung dari si bahasa pemrogramannya itu. Tapi konsepnya sama. Logiknya sama, algoritmanya pun sama, ya. Oke, nah supaya kita lebih mudah memahami ya dalam membuat list, kita review kembali tentang yang namanya kelas. Ya, ini penting karena di Python itu segala sesuatu itu direpresentasikan dalam bentuk objek. Ya, makanya dia dikenal sebagai pemrograman berbasis objek. Sebelum kita memanipulasi objek, ya kita buat kelas dulu. Kita lihat ya, kelas ini saya ambil materinya sedikit saja. Ya, Python ada kelas dan ada objek. Tadi sudah diungkap, Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Artinya, segala sesuatu di Python itu dibuat dalam bentuk objek-objek. Ya, nah, di mana objek itu memiliki yang namanya properties dan method. Gampangnya itu objek itu ya ada atributnya, ada apa ya, variabelnya untuk menyimpan nilai dan ada fungsinya. Nah, fungsi yang berlaku pada si objek itu disebut sebagai metode. Kalau kita kan sudah belajar fungsi secara umum ya, contohnya print. Print itu kan berlaku untuk semua untuk file apapun, untuk program apapun di Python kan. Nah, kalau metode itu adalah fungsi yang spesifik untuk objek itu. Jadi kita lihat lebih lanjut. Ya. Jadi kelas itu tadi kalau kita bayangkan adalah kalau mau bikin kue, bikin loyangnya dulu. Nah, loyangnya itu adalah kelas gitu ya. Nanti setelah loyangnya jadi, kita tinggal bikin kuenya berdasarkan loyang tersebut. Nah, kuenya bisa dipotong-potong, itu namanya metode potong kue, gitu kan ya. Kuenya bisa di apa ya? Selain dipotong ya. Kue selain dipotong bisa diapain lagi ya? Ditumpuk. Wah, ditumpuk. Numpuk kue gitu ya. Atau mau menghias kue gitu ya. Itu metode-metodenya, fungsi-fungsinya. Ya. Nah, kuenya terbuat dari bahan apa? Itu kan nilainya ya. Artinya ini kue Black Forest. Wah, berarti ada coklatnya, ada sherry-nya dan seterusnya. Berarti ini nanti variabel isinya adalah misalkan sherry dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh sederhana walaupun di implementasi lapangan kita jarang buat seperti ini ya. Ini kalau buat kelas itu adalah pakai keyword kelas. Udah jelas ya. Huruf kecil semua. Ini nggak bisa dikotak-katik. Nah, selanjutnya diikuti dengan namanya. Nama kelas itu bebas seperti hanya penamaan variabel ya. Ketentuannya. Anda sudah tahu semua. Nah, ini contohnya adalah kelas di mana punya properties atau atribut nilai X yang saat itu diisi dengan 5. Ya, jadi ibaratnya bikin kue ya, bahannya misalkan tadi ya cherry gitu ya. Nah, diisi cherry gitu. Bahan cherry gitu. Nah, ini X nilainya 5. Contoh kelas. Kemudian setelah kita buat loyang, kita mau bikin kue dong. Nah, kue ini yang disebut sebagai objeknya. Jadi boleh Bu, iya, kuenya banyak. Boleh.
loyangnya satu, boleh ya. Jadi kita bisa bikin objek banyak dari satu kelas yang sama itu boleh, asal objeknya namanya beda-beda. Ya, kebetulan di sini kita kasih objek namanya P1, dia merupakan objek yang menggunakan my class yang tadi. Jadi P1 itu bentuknya adalah my class ya, yang ada nilai X sama dengan 5. Jadi ketika di print P1 titik X ya, di print P1 dengan metode X gitu ya, maka akan keluar nilai 5 tadi. Boleh nggak Bu bikin P2 sama dengan my class? Ya boleh. Ya kayak loyang aja ya, bisa bikin kuenya nggak hanya sekali, bisa lagi bikin kue yang lain gitu ya, seperti itu. Asal namanya beda. Gitu. Nah, tadi itu terlalu disederhanakan deh. My class X sama dengan 5. Karena pada dasarnya setiap kelas itu ada namanya init function. Init function ini adalah seperti titik start di mana kalau ada kelas itu mau dieksekusi itu perginya ke init function dulu. Makanya sebagian kita lihat kalau ada kelas itu biasanya ada def init gitu ya. Def kan ini mendefinisikan fungsi yang namanya init. Jangan lupa pakai underscore 2 kali di bawahnya. Underscore 2 kali, init underscore 2 kali. Ya, diikuti dengan self, itu adalah instant dirinya. Kemudian dia punya properties, nama, dan age untuk contoh ini. Ya, jadi kalau Anda buat kelas, diawali dengan init ya, fungsi init ini ya. Untuk titik awal kelas itu dieksekusi. Ini contohnya buat kelas namanya person, ya. Dia ada init function, di mana fungsinya adalah untuk memberikan nilai untuk name sama age-nya. Ya, jadi ketika ada objek P1 ya, dia merupakan kelas person dengan mengirimkan nilai John dan 36, maka John diberikan ke variabel name, 36 diberikan ke variabel age. Nah, di dalam kelas itu akan menentukan oh yang name ini disimpan ke self titik name. Ya. Oh yang age ini disimpan ke self titik age. Artinya disimpan ke dirinya pada posisi name atau age ya. Self kan artinya dirinya, instant ya, nilainya pada saat itu. Terus ada pertanyaan juga. Nanti pertanyaannya gini, Bu, apakah harus pakai self gitu ya? Nggak harus, bisa Anda ganti gitu ya. Tapi biasanya untuk tidak memberikan untuk memudahkan pemahaman gitu ya supaya nggak lupa, ya udah self itu artinya ngacu ke dirinya sendiri gitu. Nggak diganti gitu pada akhirnya begitu. Nah, objek dapat berisi metode, ya. Artinya metode dalam suatu objek itu merupakan fungsi yang dimiliki oleh objek itu. Jadi hanya berlaku pada objek itu saja, ya, atau pada kelas itu. Contohnya misalkan tambahkan fungsi yang mencetak ucapan greeting ya, ucapan salam dan eksekusi pada objek P1. Oke, kita buat kelas personnya, kemudian kita tambahkan lagi metode namanya myFunc ya, dari myFunction maksudnya. Di mana myFunction ini ketika dipanggil akan mencetak hello my name is self titik name. Name-nya dapat di mana? Dari yang init tadi depan. Ya, ingat name sama age kan dikenal dalam kelas person ya. Jadi tidak usah dikirimkan ke my function, ini udah paham ya, karena self ini kan punya name dan age, sehingga ketika tentukan objeknya P1 dengan class person mengirimkan John sama 36, kemudian dia panggil, ingat metode kan dari objek titik apa gitu ya, P1 my funcs, maka dia akan mencetak my name is John gitu ya, seperti itu. Jadi dalam satu kelas itu def-nya bisa banyak gitu ya. Jadi def ini mendefinisikan metode dalam kelas kita. Kalau selama ini kan Anda tinggal pakai ya. Kemarin masih ingat nggak metode salah satu dictionary apa? Atau metode di set atau metode di tuple, ada ingat nggak? Namanya titik apa gitu, ada ingat nggak? Salah satu metode? Pop item, Bu. Pop item. Pop items, boleh. Pop atau pop item gitu ya. Misalkan namanya P titik pop items gitu ya. Nah, pop item itu sebenarnya
metode juga, tetapi sudah didefinisikan oleh si Python. Jadi kita nggak perlu bikin sendiri. Nah, kalau di linked list kita harus mendefinisikan sendiri nanti untuk nyetak linked list ya. Untuk menghapus linked list kita harus bikin sendiri ini definisinya. Ya, functionnya. Atau kita sebut sebagai metodenya ya di dev seperti ini. Makanya kenapa saya ulas lagi nih materi kelas. Oke, lanjut. Ingat ya tadi yang saya pernah bilang, Bu, ada self itu bisa diganti nggak? Boleh Anda ganti dengan nama lain. Gitu ya. Artinya akan merujuk ke instant atau nilai dari si kelas saat itu. Cuma kadangkala bikin orang jadi bingung ya. Kalau kelasnya banyak gitu ya, kita jadi kadang mikir, ini MySQL object itu punya kelas siapa gitu kan. Takutnya kecampur sama yang lain, maka mending pakai self aja gitu. Kadang orang seperti itu. Ya. Kalau ini diganti jadi MySQL object nggak masalah. Asal konsisten aja ya, dari atas sudah didefinisikan MySQL object ya bawahnya mengikuti gitu ya. Nggak pakai self lagi. Di bagian init ya, di bagian fungsi init. Oke, itu sekilas tentang kelas. Ya, ini beberapa operasi pada kelas, misalkan memodifikasi nilai objek ya, seperti halnya memodifikasi nilai variabel biasa ya. Sebutkan objeknya dan sebutkan ini propertiesnya apa. Oh, propertiesnya X ya. Diganti nilainya jadi 40 ya. Dan mungkin sebelumnya berapa? 36 ya kalau nggak salah. Delete pun bisa. Nah, perhatikan di sini ini delete P1.h. Ini berarti yang dihapus adalah ya properties H pada P1. Di kelasnya nggak hilang gitu. Ya, kelasnya mah tetap punya H dan number ya. Jadi kayak kita bikin kue gitu ya. Nah, ketika bagian kue itu ada yang kita buang, cetakannya kan nggak kepengaruh gitu ya. Yang pengaruh ya kue itu sendiri ya. P1 aja. Jadi P1 sekarang hanya punya name saja, dia nggak punya H. Ya, jadi del itu maksudnya yang di sini adalah menghapus objeknya ya, bukan menghapus isi kelasnya. Bukan menghapus properties dari kelasnya. Oke, kita sekarang masuk ke linked list. Dari kata-kata linked list, ya. Jadi kita akan remind kembali. Bukan berarti ini list ya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Jadi makin bingung. Nah, linked list itu adalah sederetan, ya, sederetan data yang kita sebut sebagai setiap data namanya node. Ada yang bilang nodes gitu ya, sama aja. Itu tergantung cara bacanya aja. Node yang tipenya sama. Ya, Bu, kalau tipenya beda bagaimana? Ya itu berarti bukan list secara definitif, walaupun nanti di codingan nggak error. Ya, karena kita yang akan mendefinisikan itu gitu, soalnya begitu. Di mana setiap node berisi satu data objek dan satu pointer yang merujuk atau menunjuk ke node sebelahnya. Ya, jadi lihat gambar di sini. Ini semuanya node-nya ini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 node. Sederetan node. Artinya sederetan ini juga ada urutannya. Kalau mau mengakses dari head dulu. Ya, dari head dulu, baru ke sini, baru ke sini, ya, urut seperti ini. Nah, setiap data disebut sebagai node tadi ya. Nah, nodes gitu ya. Nah, isinya itu ada 2. Ya, setiap node tuh isinya sebenarnya terbagi atas 2, ya, di sini. Nilainya, nilai datanya dan ini pointer. Ya, pointer ini. Nah, ini ya, panah yang ini bisa ada yang bikinnya di buku garis saja ya, ada yang bikinnya pakai panah nggak masalah. Artinya ini adalah merujuk ke data setelah dia itu apa. Ya, jadi kalau kita bayangkan dia seperti kereta api, node itu gerbongnya, ya, oke. Setiap gerbong kan akan disambung-sambung, ya. Nah, sambungan satu kereta api itu namanya satu linked list. Jadi satu linked list terdiri atas banyak gerbong, satu linked list terdiri atas banyak node. Di mana nanti nodes paling depan namanya head, yang paling belakang namanya tail.
Nah, ini kalau gambar kita enak ngomong bahwa setelah node 2 ada node 3. Tapi kan representasi di komputer kita nggak ada gambar imaginary-nya kan, semuanya data. Jadi kalau mau tahu, node ketiga harus jalan mulai dari head ke node kedua, baru sampai ke node yang ketiga. Ya, kalau ibaratnya kayak kereta api tapi pintunya cuma satu di depan gitu. Jadi kalau mau pergi ke gerbong lain harus melewati gerbong-gerbong di depannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini sayangnya di Python tidak ada standar library untuk bisa menangani linked list ini. Cukup pakainya di mana nanti? Banyak implementasi di lapangan ya. Kita lihat konsepnya aja dulu. Nah, makanya kita harus bentuk loyangnya. Ya, kita harus buat cetakannya ya. Ibaratnya kita kalau list itu bikin frame-nya gitu ya. Nah, jadi mulai dari bikin apa? Bikin cetakan untuk gerbong. Ya, atau bikin cetakan untuk nodes. Ya kan? Setelah itu kita harus bikin cetakan untuk kereta api yang nantinya bisa nyambungin antara node satu dengan node yang lainnya. Baru nanti kita buat ya node berdasarkan cetakan tadi node dan bikin linked list ya berdasarkan cetakan kereta api tadi. Ya, jadi minimal nanti kita ada punya 2 kelas ya. Kelas untuk node-nya yaitu si gerbongnya dan satu lagi kelas untuk linked list-nya yaitu yang tadi ya yang menggabung-gabungkan antara node tadi. Nah, ada tambahkan catatan ya supaya karena di linked list itu nggak ada nomornya deh. Kita nggak bisa apa ya, kita akan sulit tidak ada indeks di linked list gitu ya, nggak ada indeksnya. Ya, walaupun ada urutannya ya setelah node ini ada urutannya, tapi setiap node hanya bisa menuju ke node sebelahnya. Node 2 setelah dia nggak tahu datanya apa. Nah, supaya kita tahu juga bahwa node ini adalah node yang tail paling terakhir, biasanya node yang pointernya itu adalah bernilai 0, oh berarti dia paling belakang. Tuh ya, jadi kalau ingin mengakhiri suatu linked list gitu ya, yang node paling belakang pointernya itu tidak menuju ke node yang lain tapi ke nilai 0. Ya, dikodingan bisa NULL. Nah, itu berarti oh dia paling akhir. Disebut sebagai tail. Nah, node yang paling depan disebut sebagai head. Ya, yang pertama kali diakses. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini contoh. Waduh, udah saya coret-coret. Saya hapus dulu ya coretannya ya. Hapus dulu coretannya. Loh, malah salah yang kehapus. Nah, ini dia. Oke, ini contoh di atas ada linked list berisi 3 node. Ya. Node yang datanya nilainya N, semut, caterpillar, dan dragonfly. Ulet dan dragonfly itu ini ya. Apa deh itu? Capung. Nah, ya, terima kasih. Capung. Head-nya adalah si N. Ya, tail-nya adalah si dragonfly. Kalau kita misalkan ingin mengakses si dragonfly, kita harus mulai dari N dulu. Kemudian N ini menuju ke caterpillar, ya, baru caterpillar menunjukkan ke dragonfly. Bentuknya harus lurus begini? Enggak, ini memang cuma representasi gambar. Ya, di memori pun nggak ada gambar lurus begini ya. Di memori pun hanya ada data dan pointernya nunjuk ke data yang mana gitu ya. Nah, ini kebetulan gambarnya dibuat gampang, dibikin lurus aja gitu ya, berderet gitu. Ini kan hanya imaginary aja. Intinya ada satu data dikaitkan dengan data yang lainnya, berderet gitu ya. Berderet itu artinya ada urutannya. Nah, sekarang kalau sudah ada satu linked list ini, suatu saat ada data baru. Nah, linked list itu menariknya ada apa? Kita bisa menambahkan data, bisa dari depan, bisa di belakang juga bisa, atau di tengah-tengah di antara. Nah, ya di antara. Nah, ini konsep yang nanti harus Anda hafal, pahami adalah cara logikanya bagaimana untuk misalkan menyisipkan data di antara. Ini bayangkan seperti ada 3
anggap aja ada tiga ini ya, ada semut, ulet sama capung saling gandengan gitu ya. Agak aneh juga ya semut gandeng si ulet ya, nggak apa-apa lah ya. Si semut gandeng ulet, gitu kan? Ulet gandeng si capung. Ini nggak boleh lepas gandengannya. Kalau lepas gandengannya nggak bisa diakses lagi ya. Misalkan tiba-tiba lepas gandengannya, pointernya nggak nuju lagi ke ulet, wah, nggak bisa diakses, nanti Caterpillar hilang gitu. Kita nggak bisa cari datanya lagi gitu. Jadi harus gandeng. Ya, pemegang tanggung jawabnya adalah si An karena di depan. Tiba-tiba B ingin nyelip di antara An dan Caterpillar. Nah, kalau An langsung gandeng si B, berarti kan gandengan dia di ulet akan lepas kan? Nah ini nggak bisa, nanti Caterpillar hilang datanya. Nggak bisa kita akses, maka logikanya adalah si B yang baru ini gandeng dulu si Caterpillar. Oh berarti Caterpillar udah aman nih, udah digandeng nih. Dragonfly ya aman lah kan, Dragonfly yang gandeng Caterpillar ya. Pokoknya intinya Caterpillar jangan hilang dulu gitu ya. Si B gandeng si Caterpillar. Bu boleh ya Bu pada satu saat ada digandeng oleh dua data, ya boleh aja. Setelah itu baru si An lepas gandengannya dari Caterpillar, gandeng si B. Nah, jadilah sekarang linked list baru yang isinya 4. Paham dulu nggak sampai sini? Ini penting aja di codingan tuh diimplementasikan. Logika begitu. Kebayang dulu nggak, Dek? Ya, jadi data ini berderet ini ya hanya bisa diakses kalau ada data yang menunjuk ke dia ya. Kalau misalkan Caterpillar tiba-tiba berubah pointernya ke lain ya, Dragonfly nggak bisa kita akses lagi gitu ya, hilang lah istilahnya begitu, di memorinya nggak ada yang nunjuk ke dia lagi, jadi harus dijaga nih gandengannya. Makanya ketika ada data baru ya, si B gandeng Caterpillar dulu gitu ya, baru An boleh lepas gandengannya dari Caterpillar pindah ke B. Ya, jadi data baru ini dulu yang dilakukan, ya, baru dia. Jadi istilahnya begini, kalau ada baru ini ya, nah ini gambarnya begini, misalkan si B gitu ya, prosesnya begini. Nah, B gandeng dulu ke sini, nah proses 1, ya. Baru setelah B gandeng Caterpillar, ini gandengannya dicopot, dia gandeng si sini. Nah, ini proses ini kedua, ini ketiga. Nah, gitu. Baru terbentuk baru. Bu, gimana kalau nambah depan? Nah, nanti kita jelaskan di belakang kita juga ada penjelasan. Bagaimana kalau nambah di belakang? Nah, gitu. Ya, misalkan nambah belakang, berarti logikanya gimana dia nambah belakang? Misalkan udah baru nih anggota baru. Apa ya? Kita tambahkan apa misalkan? Tawon udah bi. Apa deh nambahnya? Siput apa siput bahasa Inggrisnya? Snail. Snail. Oke, snail bagus. Misalkan ada snail nih, ingin gabung di linked list kita. Ya, ini kan 0 ya, ini 0 ya, paling akhir dia. Gimana caranya? Nah, berarti ini kan setiap baru kan pasti punya yang namanya data sama pointernya. Pointernya juga masih kosongan ya, belum menuju kemana-mana. Ini gabung. Aku pengen gabung dong gitu ya. Nah, ibaratnya gabung ke sini deh. Yang bawah ya yang udah lengkap anggotanya 4. Maka si Dragonfly yang dulunya dia 0, jangan 0 sekarang gandeng si ini. Nah, itu simple aja. Kalau di belakang enak. Ya. Di depan, nah ini depan nih. Biasanya kita punya yang namanya paling depan ini ya. Kalau dia jadi paling depan yang baru, yang head-nya nanti yang dari N. Jadi si data yang baru, misalkan snail, terus apa lagi ya serangga ya? Kepik tenan, saya lupa namanya. Nah oke, anggap aja kepik gitu ya, kepik nunjuk dulu ke sini, baru nanti head-nya ya. Jadi sebenarnya nanti ada semacam pointer yang mengatakan ini head, baru nunjuk ke sini, ya. Yang semulanya head-nya itu nunjuknya ke sini dulu. Dulunya ke sini ya, sebelumnya ke sini. Ya. Nah, ini nunjuk ke sini dulu, baru ini dicopot, ini nunjuk ke sini. Ya, gitu.
kita lihat ya implementasinya lebih lanjut. Nah, sekarang abstraksi buat loyang node. Ya, kita bilang tadi kan gerbong ya, ada nodenya, ada loyangnya. Nah, kita tahu tadi bahwa isinya itu sebenarnya dua bagian. Satu untuk nyimpen datanya, satu untuk nyimpen pointer yang fungsinya untuk nunjuk ke data berikutnya. Ini kelasnya. Wah, ya. Untuk kesepakatan kita buat aja nama kelasnya node, ya, node. Dev init, ini pakai self, ya, di mana data value-nya anggap aja masih kosong, ya. Nanti data value akan diisikan ke data file, ya. Kemudian next file-nya, ini next file itu adalah none, berarti masih istilahnya di grounding ya, masih tidak menunjuk kemana-mana, ya. Ini istilahnya adalah goyang-goyang layar saya. Next file, ini next file-nya. Di sini adalah data file. Sampai sini paham? Ya, buat loyangnya dulu untuk node. Oke. Nah, ini baru misalkan Bu mau bikin nodenya 10 nanti dirangkai-rangkai atau bikin kereta api yang gerbongnya 10 boleh, berarti nanti ya buat saja gitu ya objek yang namanya beda-beda memakai kelas node ini gitu ya. Seperti itu. Misalkan node N1, N2, N3, N4 gitu ya. Pakai kelas node itu bisa. Oke, kemudian ini ilustrasi. Nah, untuk pada awalnya kita masih belajar single linked list. Nanti ada double linked list ya. Single linked list itu adalah tadi ya kumpulan data gitu ya. Yang pointernya cuma satu, yaitu ke sebelahnya. Nanti kalau belajar double linked list itu pointernya 2 deh. Jadi kayak gerbong itu punya tangan kiri kanan ya, gandeng depan sama gandeng belakangnya. Itu double linked list. Nah, kita ini aja. Kita lupakan dulu saat ini ya. Pokoknya sekarang intinya node kita hanya punya satu tangan gitu ya, gandeng ke setelahnya dia, sebelah kanan dia gitu ya. Nah, saya namakan kereta api itu adalah kelas S-linked list. Nah, ini kereta apinya. Ya, di mana kereta api itu untuk menandai posisi head-nya di mana. Ini head-nya masih kosong. Ya, ini nih. Nah, ya kelas. Nah, nanti fungsinya nanti head ini yang akan menunjuk ke list sesuatu node sesuatu, node itu yang akan menggandeng node-node yang lain. Jadi ibaratnya bikin kepalanya dulu gitu ya, terus kepala itu disuruh menunjuk ke node yang pertama. Nah, tugas berikutnya ya node pertama akan gandeng node kedua gandeng ke node 3, node 3 gandeng ke node 4 dan seterusnya. Ya, intinya adalah single linked list. Kelas single linked list itu ya, bikin cetakan dari kepalanya dulu. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya, ada yang digambar seperti ini juga ada gitu ya. Ilustrasi buku macam-macam, tapi intinya pasti ada yang namanya data dan namanya pointer. Nah, pointer ini ada yang di buku menggunakan data yang sama, P semua. Kalau di ini ilustrasi saya namanya beda-beda. C8 itu untuk pointernya C100 ya, F8 untuk pointernya C150. Tapi nanti di codingan kita semuanya jadi next file. Ya, masih ingat tadi? Jadi next file ini. Ya. Jadi ini adalah ini adalah node. Ya. Node. Nah, ini adalah data file, ini adalah next file-nya. Nah, gitu. Ya. Ini juga sama, ini ya, ini node juga, ini node juga, ini node juga. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini contoh penggunaan. Oke, saya ini aja ya. Kita bikin codingannya aja ya supaya lebih enak. Oke. Saya pakai Gini aja deh. Dia jadi satu file. New file. Oke. Nah, ya pertama kan kita bikin gerbongnya dulu ya. Ini bisa saya besar lagi nggak ya? Wah, nggak bisa. Kelihatan nggak deh kalau saya nulis sesuatu di sini?
Kelihatan Ibu. Kelihatan ya kelas. Oke, saya save as dulu. Lab, saya bikin namanya adalah ini apa nih? Link list. Definisi dulu ya, kita definisikan dulu. Definisi titik PY ya. Nah, kalau bikin ini kan harus bikin link list kan pertama bikin gerbongnya dulu ya, bikin node. Nah, saya copy aja ya deh ya. Ya cepat. Nungguin saya nulis lama nanti. Sering salah tulis soalnya. Nah ya, ini perhatikan ini warnanya udah berubah gitu ya. Oke. Kemudian setelah itu kita buat cetakan kereta apinya gitu ya, atau link listnya. Ini kan baru nodenya. Kita baru bikin cetakan-cetakan ini. Ya. Kita buat gerbongnya. Maaf kok gerbong, kereta apinya gitu ya. Dimana kereta apinya headnya masih kosong, berarti masih belum nunjuk kemana-mana, baru ada lokomotif nih, belum punya gerbong gitu ya. Tapi setidaknya udah siapin nih satu kereta api, ada lokomotifnya, udah ada headnya, udah ada nanti tempat untuk headnya gitu ya. Nah berikutnya kita bikin objek, misalkan saya kasih nama dengan L1, saya mau bikin kereta api namanya L1 gitu ya. Berarti kita pakai kelas S-link-list ini gitu ya. Saya mau bikin link list gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian saya harus menentukan lokomotif saya itu menuju ke gerbong yang mana sebagai headnya, ya kan? Supaya jadi kereta api kan, ya kan kereta api nggak mungkin lokomotif doang gitu ya. Ya Bu di lapangan ada ya itu lapangan. Tapi kan inti kita kalau ini lengkap ya. Berarti si head file ini kan harus nunjuk ke sesuatu kan? Ke gerbong ya, head file. Nah, saya panggil lah, saya mau bikin gerbong node yang isinya itu adalah misalkan datanya Senin gitu. Nah, ya saya punya berarti satu gerbong node yang isinya Senin. Nextnya belum ada, nextnya masih kosong gitu ya. Kemudian saya bikin gerbong lain lagi ya. Ini sebenarnya bisa juga bikin ini deh, biar rapi ya, biar rapi. Biar rapi bisa juga bikin nih kalau mau ya. Gerbong 1 atau gini aja, node 1 itu adalah node 1 adalah ini misalkan gitu. Atau N1 aja, N1 ya. Saya bikin variasi daripada di slide ya biar Anda tahu oh bisa juga seperti itu ya. Nah, saya bikin dulu ya, node 1 Senin gitu ya. Node 2 itu adalah node isinya Selasa gitu ya. Saya bikin gerbong-gerbong dulu aja nih gitu ya. Gerbong 3, node 3, node isinya adalah Rabu misalkan. Nah, kutipnya kurang. Nah, setelah saya punya 3 gerbong, saya mau rangkai. Gitu ya. Headnya adalah misalkan saya buat N1. Oke, kemudian saya pengen bilang bahwa N1 itu ya, ini nanti Anda kasih ini ya, keterangan ya, ini membuat note gitu ya, ini membuat note gitu ya. Jadi kalau buat codingan supaya rapi kita kasih keterangan ini membuat note gitu ya. Membuat note ini mendefinisikan link list gitu ya. Link list. Nah, ini membuat link list gitu ya, membuat link listnya. Link list. Nah, ini. Saya bikin dulu headnya, lokomotifnya nunjuk N1. Terus saya bilang N1 itu mau gandeng N2. Nah, kalau di saya tulisannya begini. Jadiin 1 ya. Kalau di sini tuh jadiin 1 bahwa list head next file-nya adalah E2. Kan kita tahu tadi next file itu adalah node man ya. Kalau saya bikinnya begini aja nggak apa-apa. N1 next file-nya adalah N2. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian N2 next file-nya adalah N3. Nah,
N3 kan terakhir, nggak usah dikasih gandengan ya, kan dia tail gitu ya. Kita jalankan dulu. Ini memang nggak ada perintah print, berarti nggak akan kecetak apa-apa deh ya. Ini baru membuat ini. Yang penting nggak ada keterangan error aja dulu. Ya, aman ya, nggak ada yang error. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya kita lanjut. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Nah, kalau di sini saya tidak bikin variabel untuk yang paling depan. Saya langsung tempelin aja ya bahwa head file itu nunjuk node yang isinya man. Kalau saya kan saya pisah jadi E1 gitu ya. Boleh aja gitu ya, sama aja. Nah, ini makanya ini langsung kan list yang ditunjuk oleh gerbong pertama, next file-nya adalah E2. Jadi jangan bingung ya, sama aja. Kemudian operasi linked list itu banyak. Ya, mulai dari menelusuri linked list. Bentar ya, azan dulu sebentar. Saya pause dulu sebentar. Saya lanjutkan kembali. Nah, ini operasi pada linked list pada dasarnya adalah menelusuri linked list. Operasi berarti kita akan buat metode untuk ini. Ya, kita akan buat fungsi pada kelas linked list kita. Ya, mulai dari mencetak linked list kita gitu ya dengan cara menelusurinya dulu. Kemudian melakukan penyisipan data ya di bagian depan, di antara dua linked list atau di bagian belakang ya, seperti contoh tadi di depan, atau menghapus linked list. Ya, menghapus ini juga bisa menghapus yang di tengah, menghapus depan, menghapus belakang. Harus hati-hati ya. Tadi ya, jangan sampai kita menghapus data begitu saja, data berikutnya tidak ada yang gandeng, hilang ya. Ikutan hilang, nggak bisa diakses lagi. Jadi harus hati-hati dalam hal menghapus ya. Pastikan dulu sebelahnya yang nggak kehapus itu digandeng dulu sebelum data yang Anda inginkan dihapus itu dibuang gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, karena ini lumayan banyak konsepnya, kita mau memberikannya pelan-pelan saja. Jadi kalau yang sudah bisa, sabar ya. Kita minggu ini ada untuk insert dulu. Baru minggu depan untuk hapus. Ya, yang penting slow but sure gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang adalah menelusuri linked list. Kita namanya single linked list ya. Pointernya cuma satu ke sebelahnya, berarti kita nelusurnya juga satu arah, dari depan ke belakang. Mulai dari data yang paling depan. Ya. Nah, untuk memahami itu paling gampang kita buat adalah menelusuri sambil nyetak isi datanya. Oke ya, kita balik ke codingan kita. Kita mau nyetak datanya. Nah, nyetak datanya logikanya begini. Ya. Pertama kan kita ini jelas ya, kita buat linked list-nya dulu. Kemudian bikin fungsi namanya list print. Atau istilahnya metode ya, metode linked list kita namanya list print. Pertama kita bikin variabel yang menyimpan data head value-nya sedang nunjuk kemana, itu ditaruh di print file. Jadi print file itu nyimpan data head value atau nyimpan data lokomotif yang paling depan. Nah, selama head value-nya itu nilai print file ini tidak none, artinya berarti tidak yang paling belakang gitu ya, masih ada sebelahnya. Apa yang dilakukan? Cetak data value di situ. Kemudian print next file-nya, kan pasti setiap load ada next file-nya, simpan pada print file. Artinya nanti print file maju ke depan. Ya, contohnya begini, saya kasih contoh gambar, udah deh gambar aja deh di sini. Ya ini, ya misalkan ada tiga aja ya, tiga gambarnya begini. Nah ini ya gambarnya. Nah biar agak-agak aneh dikit gitu ya. Nah ini berhaki 0 gitu ya, paling buntut. Ini misalnya saya kasih angka 3, 5, 7 misalkan. Nah, saya mau nyetak nih angka 257. Atau saya mau menelusuri dari paling depan. Kita tahu kan ada yang namanya head ya tadi ya. Nah ini head nih. Head inilah yang untuk menunjuk
mana sih node yang paling depan gitu ya. Kalau kita ingin mencetak isinya, kita buat lagi yang namanya print file. Ya. Kita bikin namanya print file PV yang isinya adalah head file, berarti sama-sama nunjuk ke sini. Nah, ya kan ini sama dengan. Selama print file tidak none, kita lihat oh 2 sebelah tidak none karena nunjuk gitu ya. Cetak nilai file, cetak nilai 2. Nah, kemudian print file ini ya, next-nya itu print file yang ada di sini, next-nya file, jadikan ke print file. Berarti ini next-nya mana? Kelima kan? Berarti ini dipindah ke sini. Nah, gitu. Ya. Ini ya. Print file next-nya simpan ke print file. Jadi print file sekarang ke sini. Kemudian cek lagi, oh belum none, berarti cetak 5. Gitu ya, cetak 5. Kemudian next-nya print file kasih ke print file ini. Nah, berarti yang di sini dipindah ke sini. Nah, gitu ya. Cetak 7. Ya. Print filenya pergi ke next-nya yaitu 0. Ya kan next-nya kan 0. Pindah ke sini, ke sini. Is not none. Nah, dia none, ya udah berhenti ya, dia tidak mengeksekusi. Itu logikanya. Nah, yang perlu dipahami itu ini ya. Print file, next file value-nya itu disimpan ke print file. Jadi dia pindah ke sebelahnya, next value. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ini contohnya ya. Tadi kan oke, kita coding ya, kita coba coding. Luar biasa ya wallpapernya ya. Bayangin pendakian seperti itu. Aduh. Benar-benar ini. Oke ya. Nah, ini link list kita. Kita tambahkan fungsi tadi ya, list print. Nah, list print. Nah, ini hati-hati deh ya ketika buat kelas sama menambahkan fungsi. Pastikan indentation-nya ya, menjoroknya itu pas, kalau enggak nanti error ya. Nah, ini ya list print. Ini udah kan kita definisikan, saya mau cetak list kita. List kita kan namanya L1 ya. L1 titik list print. Ya, list print. Oke. Ya, kita coba eksekusi. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Senin, Selasa. Loh, Rabunya kok nggak ikut? Ini itu yang typo. Sebentar. Tadi saya sebelahin dulu ya. Ini mau saya gedein. Wah, ada alarm nih. Saya harusnya udah mau siap-siap. Astagfirullahaladzim, kenapa nutup lagi? Ini sebenarnya mau saya besarin. Lah, ya udahlah, nggak usah dibesarin. Ini keklik nutup lagi. Sebentar ya. Nah, apa yang kurang ini, Dek? Ada yang typo. Oh, ini Terakhir, ya. yuk. Next bal gimana sih? Oke, makasih. Ayo. Nah, next file. Oke, kita eksekusi lagi ya. Nah, ini ya Rabunya kelihatan. Oke. Properties, dibesarin dulu hurufnya. Nah, Senin, Selasa, Rabu. Ya, itu nyetak. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Oke. Udah. Sekarang menyisipkan data baru pada bagian paling depan. Berarti head file ini akan nunjuk ke data yang baru. Tapi ingat, kita jangan serta-merta memindahkan head file. Pastikan dulu si yang lama itu ada yang gadeng gitu ya, supaya nggak lepas gitu. Ya, nantinya
data yang dulunya ditunjuk oleh si head file akan menjadi data yang kedua. Ya, tadi ya N1 akan jadi yang kedua gitu ya, seperti itu. Jadi ini ilustrasinya, ada note baru ya, anggap aja ini adalah tadi head value gitu ya. Terus ya saya kasih namanya sama ya. Ini adalah si head gitu ya. Nah, ini ya si next file, ini next gitu ya, ini next gitu ya. Nah, kalau ada data baru gitu ya, misalkan 300 mau masuk ya, data baru akan menuju ke nilai yang sama yang ditunjukkan oleh head ya. Baru head-nya akan dipindah menuju ke 300. Aman, itu aja caranya. Oke, kita coding ya. Kita coding dulu. Metode sisip depan. Ya. Oke, metode sisip depan. Oke ya, metode sisip depan. Nah, ini link list kita. Kita buat list baru. Nah, list baru artinya kita bikin ininya dulu ya. Data barunya dulu ya. Data barunya saya kasih nama at beginning self new data. Ya, ini buat nyimpen data baru. Kemudian bikin datanya baru. Nah, rapiin dulu. Ini moga-moga nggak ada yang indentation-nya salah. Males ngedit. Nah, yang ini adalah untuk buat note barunya. Note barunya dibikinnya di sini ya. Boleh juga Anda bikin dari bawah juga boleh, tinggal dikirim juga bisa ya. Ini kan variasi aja. Baru ini apa? Data baru itu nunjuk ke yang sedang ditunjuk oleh head. Nah, tadi ya. Kemudian baru head-nya pindah ke data yang baru. Nah, ini. Ini head-nya pindah ke data yang baru. Kok sederhana ya Bu ya, cuma satu baris ya? Iya gitu, asal jangan dihafal gitu, harus dipahami gitu ya. Nah, misalkan kita bikin data baru gitu ya, data baru misalkan namanya apa? Kita panggil aja dulu ya. List, kok list kita L1 ya, L1 at beginning. Ini namanya susah amat saya bikin-bikin ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Ini aja sisip depan gitu aja deh ya, biar Indonesia banget gitu ya. Nah, kecil semua. Sisip depan. Nah, sisip depan. L1 sisip depan. Apa yang mau saya sisipkan? Misalkan minggu gitu ya. Nah, minggu. Oke, yuk. Nah, satunya petik, satunya. Nah, nggak konsisten sekali. Dah lah, nanti dirapikan. Oke, jadi nanti minggu, ini kan ini data nilainya minggu. Bikin note baru, isinya minggu. Jadi note baru. Nah, nanti next value-nya si minggu akan nunjuk yang ditunjuk oleh head file. Berarti sama-sama nunjuk Senin. Setelah si minggu nunjuk Senin, maka head value-nya pindah dari Senin ke Minggu. Itu aja. Simple. Ya. Kalau saya jalankan, mana tadi? Nah, ya, Minggu sudah ada di posisi paling depan. Ini namanya sisip depan. Ya, sisip depan. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Sampai di sini paham, Dek? Bisa dipahami? Ada sedikit ada sedikit apa ya istilahnya ya? Walaupun mungkin masih bingung, tapi ada sedikit gambaran. Boleh saya lanjut? Boleh, Bu. Oke. Boleh, Bu. Terima kasih. Ya, saya sekarang lanjut bagaimana sisip tengah. Nah, tengah ini tadi ya logikanya adalah yang tadi digandeng, misalnya mau nyisip di antara A sama B gitu ya. Yang digandeng oleh A itu pastikan dulu digandeng dulu sama si yang baru A pindah gandengan ke yang baru. Ibaratnya gitu ya. Jadi ketika kita mau menambahkan ya kita akan mengubah next pointer
ya dari yang pointer baru itu ke next pointer yang sebelumnya. Ya, kita lihat, kita implementasikan dulu ya supaya lebih paham lagi. Oke, kita lihat sini ya. Kasih nama sisip tengah gitu ya, sisip tengah. Saya copy paste sambil saya terangin aja deh. Nah, waduh, ini mah pasti indentationnya salah. Nah, sisip tengah misalkan ya, saya kasih nama sisip tengah. Sisip tengah. Ya. Sisip tengah, middle node-nya yang mana itu ya. Berarti middle node itu adalah posisi sebelumnya dia gitu ya, sebelumnya dia gitu ya. Jika middle kalau mau nyisip antara A B C berarti middle node-nya itu si A gitu ya. Nah, jika middle-nya is none ya berarti node-nya nggak ada node gitu ya, nggak ada node gitu. Nah, kalau ada maka buat node-nya baru. Nah, buat node baru kan? Buat node barunya dulu. Ini buat node baru. Kemudian node baru itu gandeng dulu yang digandeng oleh si middle sebelumnya, yaitu gandeng B gitu ya, gandeng B ya. Node baru gandeng B. Oke, baru setelah node B-nya digandeng oleh node baru, si node A tadi gandeng yang si baru gitu. Paham ya? Berarti si tengah si A ya baru gandeng si yang baru tadi. Ya. Oke, jadi saya kasih contoh misalkan ya, terapannya seperti apa. Nah, misalkan bikin list baru. Ini saya ganti deh ya supaya kan ini jadi Kamis gitu aja ya, supaya nanti kelihatan note barunya tuh Rebo gitu ya. Rabu. Gitu ya. Nah, kita buat dulu ini sisip depan sudah, kita mau sisip tengah gitu ya. L1 titik sisip tengah. Sisip tengah, betul ya? Oke, udah benar. Ya, nyisip di mana? Ya. Saya mau nyisipnya adalah setelah L1 titik enaknya mau nyisipnya di mana ya? Pasti mau nyisipnya ini ya. Yang di setelah ini ya, head value. Oke, ini head value bukan, ini berarti setelah Monday ya. Kita maunya setelah next setelah ini E1 berapa? E2 atau kita ikutin dulu aja contohnya. Head value dari si head berarti nanti jadi posisi kedua ya. Apa-apa deh. Nanti kita edit lagi ya. Kita kasih contoh sesuai dengan yang di sini dulu baru nanti saya ganti. Misalkan saya isi dengan Rabu. Nah. Oke, semoga nggak ada salah tulis. Saya eksekusi dulu. Aduh, lama. Ayo, lama. Bentar. Nah, ini dia muncul. Oke. Masya Allah. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ada yang tahu kenapa posisinya ada setelah Senin? Bagaimana caranya supaya posisinya setelah Rabu? Kita lihat dulu. Hedge value-nya itu, L1 hedge value itu nilainya apa? Dek, halo. Ya, Bu. Senin, Bu.
Senin, Bu. Senin, makanya Rabu. munculnya setelah Senin ya. Kalau Ya. pengennya munculnya setelah Selasa, apa yang perlu saya ganti? N1, Bu. N1 Ibu. Nah, ini. Nah, yang diganti yang mana? Head value-nya jadi N1. 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 Oke, kita jalankan ya. Nah, apa yang salah ini? L1-nya dihapus, Bu. Kenapa? Yang L1-nya nggak dipakai kan, Bu? N1-nya nggak dipakai. Oke. L1. Ah? Gimana? Ayo, apa yang perlu diedit supaya posisinya setelah Selasa? Itu L1-nya masih ada gak, Bu? L1-nya. Itu Kan L1. kan dia bilang mau nyisipin ke list L1. Mau gini. Saya jam 4 ada acara Nah. Ya. Tapi jadinya malah apa? Setelah Selasa. N1, Setelah Kamis. N1, Bu. N1, Ibu. N1 Bu. Oh, N1. Bu. Ah, N1. Oke. Nah. Sip. Ya, sip. Artinya Rabu ini mau disisipkan ya. Kok suara saya ada dua sih? Udah. Jadi intinya kita tahu bahwa next value dari N1 kan Selasa. Nah, kita ingin menyisipkannya setelah Selasa. Ya, keren nih teman-teman nih. Satu lagi ya, sisip belakang. Tadi logikanya sisip belakang lebih gampang. Sisip belakang berarti, ini di slide saya nggak ada. Wah, ada yang bisa memberikan ini bantuan sisip belakang bagaimana berarti bikin fungsinya sisip belakang? Saya tambahkan nih. Di slide saya nggak ada sisip belakang loh. Ya, sisip belakang. Ya, nggak apa-apa lah ya, anggap aja sisip. Berarti sisip belakang gimana caranya? Perlu nggak middle-nya? Nggak perlu ya? Nggak perlu, Bu. Oke. Iya Bu, nggak perlu. Bagaimana dia tahu dia paling belakang? Tuh. Ayo, ya bagaimana dia tahu paling belakang gitu? Berarti kita nelusuri dulu tadi Dek, kayak yang ngeprint. Sampai ketemu dia nan, baru dia nyisip ke dia gitu. Paham nggak? Jadi kita bikin dulu ya, buat nelusuri gitu ya. Apa ya kita kasih nama ya, tel gitu ya, telnya gitu ya. Kita isi dulu telnya. Itu adalah mulai dari depan. Kan kita nelusuri dari depan dulu. Ya kan? Head file dari depan dulu. Nah. Oke. Selama dia bukan buntut, maju terus. Gimana caranya? Selama while tailnya is not none gitu kan ya? Bukan buntut gitu ya. Apa yang dilakukan? Maju terus. Berarti tail sama dengan tail next file. Maju depannya lagi. Iya. I know. Oke. Gini kan? Nah. Kalau sudah none, apa yang dilakukan dia? Bikin note baru. Ya enggak? Kalau sudah none, berarti ya bikin note baru. Kemudian, apa yang dilakukan? Supaya note baru jadi bagian dari dia, tail. Gimana caranya, Dek?
tel next file-nya adalah note yang baru gitu. Ya. Nah, nanti kalau masih ada error tugas kalian memperbaiki. Wah. Bikin sisip belakang. Sabtu masih misalkan saya bikin ya, Sabtu. Oke. Ya, kita eksekusi. Alah, indentation-nya. Aduh. Saya tuh kalau udah indentation. Oke, ini codingannya sudah saya rapikan lagi. Akhirnya saya ketik ulang ya supaya tidak masalah di indentation. Kita lihat di sini untuk sisip belakang note baru ya, buat note barunya dulu. Kemudian kita buat satu variabel yang menyimpan pointer ya, yang akan berjalan mulai dari note yang paling depan. Kemudian selama note-nya belum sampai ujung ya, kita jalankan terus tailnya, pointernya sampai ke paling belakang note, baru kita tunjuk note yang kita buat note yang paling belakang itu nunjuk note yang baru ya. Jadi artinya digandeng di belakang sehingga note yang baru sekarang jadi paling belakang. Nah, ini kita panggil sisip belakang ya, kita dengan menambahkan note baru Sabtu ya, disisipkan di paling belakang. Kita eksekusi. Nah, di sini ya kita lihat ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oke, jadi demikian ya codingan kita untuk linked list sampai pada penyisipan. Nanti kita lanjut untuk hapus linked list ya, hapus linked list dari yang ada di depan di antara dua note atau di note yang paling belakang. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.